Terus kemudian di cyber security kurang 8 slot lagi, dan di data science kurang 6 slot lagi. Ini sungguh luar biasa partisipasinya. Jadi Prof sudah siap? Are you ready? Siap. Oke Prof. Untuk selanjutnya Prof, time is yours. Terima kasih Pak Agung. Ini memang pertama keluar buka lapak ya. Lagi pengen beli alat-alat buat camping. Baik, terima kasih Pak Agung, Mas Pras, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba cepat aja karena waktunya sempit banget. Tapi yang penting adalah semua materinya ada di ini saya antar ya. Ada di kuliah sih sebenarnya dan itu free. Sambil sambil nanti salah masuk lagi. Saya masuk ke server. Oke. Ini nanti materi-materi silahkan diambil nih URL-nya. Saya paste di sinilah biar semua bisa baca. Oke. Silahkan lihat di chat. Di situ ada alamatnya, URL-nya dan sebagainya. Saya akan kasih review sedikit aja, cepet aja. Jadi nanti kalau ada apa-apa silahkan pakai Twitter. Ono Purbo. Kalau pakai email sebaiknya buat koordinasi, sebaiknya jangan nanya di email. Kasihan yang lain sih bukan apa-apa, sama kasihan ke saya juga. Saya cuma minterin satu orang. Hidup saya kan buat minterin banyak orang. Kadang-kadang orang kagak mikir kayak gitu, pada mikirnya buat diri sendiri semua gitu. Jadi saya sarannya kalau diskusi pakai Twitter ya. Nah, terus perpustakaan-perpustakaan ada di sini yang ada di online, ada di LMS Ono Center id/pustaka. Cuman sedikit sekali materinya. Kalau mau yang lengkap di copy kirim harddisk aja. Jadi ini alamatnya LMS Ono Center id/pustaka, /wiki/index.php Ono Center ebook. Anda bisa ngopi. Cuman kalau Anda mahasiswa ITTS, ini ada sekitar 300-an giga buku ada di ITTS, bisa diakses online di dalam kampus ya. Jadi buku-buku cyber security, hacking dan sebagainya ada di ITTS, bisa diakses online di lokal ya, bukan ditaruh di internet, nggak, lokal di dalam kampus, jaringan dalam kampus bisa diakses di dalam kampus. Kalau pengen ngopi bawa aja harddisk ke kampus juga bisa di copy di situ. Tapi kalau mau kirim ke rumah saya juga silakan aja kirim harddisk. Oke, itu perpustakaannya. Materinya ada di sini nih. Open Course ITTS ACID ini buat yang tadi saya lihat ada yang dari SD, ada yang SMP. Silahkan ikut open course ITTS ACD. Cuman kalau Anda daftar sebagai mahasiswa, nanti alamatnya beda. Alamatnya adalah e-learning ITTS ACD. Jadi materinya dari situ sih sebenarnya. Tapi sama sih isinya. Antara open course sama e-learning sama kalau yang di kuliah saya. Kuliah saya isinya sama persis antara open course sama e-learning. Bedanya adalah yang open course cuma dapat sertifikat kuliah doang, Anda menyelesaikan kalau dapat nilai 90. Kalau yang di e-learning Anda bisa dapat gelar S1. Nah, tadi saya lihat juga ada ada yang pertanyaan, saya sudah dapat gelar S1, saya pengen kuliah lagi boleh nggak? Boleh aja sih. Cuman sarannya ngobrol-ngobrol lah sama Pak Agung sama Pak Nanang juga, supaya bisa ditransfer kreditnya. Jadi yang Anda sudah dapat gelar S1 mungkin ada baiknya ngobrol supaya ditransfer kredit yang udah pernah kuliah yang udah pernah diambil. Jadi nggak usah ngambil lagi. Kalau saya mikirnya nggak usah lagi ngambil bangsanya kuliah bahasa Indonesia, PPKN lah, kuliah-kuliah gitu, nggak usah agama gitu, nggak usah ngambil lagi. Langsung ke kuliah yang dibutuhin aja supaya dapat S1-nya cepet gitu ya. Beres ya? Ini yang secara umum seperti itu. Nah, ini videonya, rekaman videonya akan saya taruh di yang ini ya. Yang Ono Center sakamilenial.id, saya nggak akan naruh di channel yang YouTube Ono Center. Soalnya ini videonya berat banget, banyak hackingnya. Saya udah dapat teguran 4 kali dari YouTube karena terlalu banyak materi hacking. Jadi saya akan taruh di sakamilenial.id. Tadi ada yang nanya juga, Sakamilenial itu channelnya saya yang mana? Sebagian besar video yang ada di Sakamilenial ini punyanya Ono sih. Jadi hanya sedikit sekali video yang bukan Ono-nya sih sebenarnya. Sakamilenial adalah pramuka di Jawa Tengah, Pak Gubernur yang inisiatifnya. Jadi pramuka IT-nya Jawa Tengah, mereka punya domain sendiri sakamilenial.id. Udah gitu teman-teman dari pramuka itu ngasih server buat saya biar teman-teman satu Indonesia bisa pinter semua. Jadi ini semua donasi sih. Beres ya, ini sebagian besar adanya di situ. Sekarang kita lihat langsung ke materinya.
Kalau kuliahnya tahun 2000-an tetap bisa ditransfer kan Pak? Ya udah dinego aja lah sama Pak Agung sama Pak Nanang. Ini buat Pak Budi. Ini saya sambil ngelihat ke chatting ya. eh yang dia ada pertanyaan juga dari Mas Rizky Aldino, yang IoT yang open course apa belum ada sertifikatnya? Belum ada, soalnya belum saya buatkan yang IoT ya, Internet of Things, belum saya buatkan soal ujiannya sih gitu. Jadi ilmunya ada, cuman belum ada ujian, konsekuensi nggak ada ujian, nggak ada sertifikat. Jadi yang ada sertifikat yang ada ujiannya dulu. Maklum bikin ujian butuh waktu 2 tahun sih. Jadi lama loh itu buat bikin ujian tuh. Oke, sekarang saya masuk ke kuliahnya sendiri buat ngasih lihat nih. Alah, nggak bisa diklik. Ini dia. Oke, jadi kuliahnya kira-kira seperti ini. Buat ngebayangin kuliahnya ini Anda bisa jadi kalau masuk ke e-learning sama open course sama persis kuliahnya. Dan yang ini terbuka buat semua orang, termasuk yang masih SMA, termasuk yang masih SMP juga silahkan ngambil kuliah ini. Beda, ada yang pakai username password, ada yang enggak ya. Kalau Anda nggak bikin username password, konsekuensinya Anda nggak bisa ngerjain ujian. Itu aja sih. Jadi kalau pengen ngerjain ujian, pengen dapat sertifikat, silahkan bikin account username password. Oke. Dan ini kalau Anda baca-baca, kalimat pertamanya adalah untuk dapat nilai A, pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku sih sebenarnya daripada mengerjakan ujian. Jadi ini juga berlaku buat yang di open course. Kalau Anda mau nulis buku bersama saya lebih suka sih sebenarnya, dan nilainya langsung saya bikin 100 secara otomatis. Jadi Anda nggak perlu ngerjain ujian lagi, Anda bisa ngerjain dari 100. Dan kalau Anda ngerjain ini, kuliah-kuliah yang ada di open course, sebelum Anda jadi mahasiswa ITTS, waktu Anda daftar di ITTS, silahkan ngomong ke kita-kita di ITTS, supaya kuliah ini bisa ditransfer jadi kredit S1. Jadi Anda tidak perlu lagi ngambil kuliah yang ada di ITTS lagi. Jadi langsung bisa lebih cepat lagi nanti kuliahnya selesai, jadi sarjananya lebih cepat. Beres ya? Oke, sekarang buat nulis buku ini 200 halaman, bisa pakai Google Docs. Sekarang buat ujian, boleh berkali-kali mengerjakan ujiannya. Jadi gaya yang dipakai adalah Anda boleh ngerjakan ujian berulang-ulang, tidak ada batas sama sekali. Jadi bisa aja ngerjain ujian sampai 100 kali juga silahkan. Dan yang diambil adalah nilai tertinggi gitu. Apa nggak kurang baik apa coba sampai kayak gitu ngasih ujiannya. Beres ya? Jadi kuis UTS UAS boleh dikerjakan berulang-ulang dan yang akan diambil adalah nilai tertingginya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah sekarang kita masuk ke materinya. Ini saya kasih gambaran global banget karena waktunya cuma 1 jam, saya nggak bisa ngasih terlalu detail. Tadi ada yang minta Maltego bisa dikasih lihat nggak? Ini kasih lihat nggak? Ya susah banget. Ikut kuliahnya aja lah kalau udah gitu mah. Jadi saya akan global, saya akan kasih chip 1-2 gitu ya, 1-2 akan saya kasih chip. Jadi di kuliah cyber security-nya ini ada kuliah jaringannya juga ya. Jadi jangan khawatir, ini jaringan semua nih sampai titik ini jaringan. Jadi ada konsep TCP/IP, simulator jaringan, supaya Anda bisa bikin lab jaringan di komputer Anda masing-masing. Jadi tadi ada yang nanya, untuk kuliah cyber security ini kita perlu punya server sendiri nggak, punya lab sendiri nggak? Anda bisa bikin lab itu di komputer sendiri sih, pakai simulator jaringan. Terus diterangin IP versi 6, terus ada routing, ada advanced routing, di sini ada BGP, OSPF segala macam diterangkan di sini. Termasuk kalau OSPF sama BGP-nya pakai IP versi 6 juga diterangkan di sini. Terus juga sebetulnya di sini diterangkan tentang cara bikin Telkomsel sendiri, 4G sendiri tanpa operator, gimana caranya diterangkan di sini sih sebenarnya. Teknik ini biasanya kita pakai kalau sisi ekstrimnya adalah kita pakai untuk dunia intelijen dan sebagainya, kita banyak pakai hal-hal seperti ini ya. Cuman nggak saya terangin terlalu banyak di sini soalnya agak sensitif bagian yang ini. Ada yang bisa marah ke saya ntar. Kemudian kita juga bisa ngukur jaringan, dan terakhir ini ada network programming. Ini sebenarnya dasar atau fondasi dari Internet of Things ada di network programming. Gitu ya. Ini ada dari Pak Meme. Andaikan dosen di kampus saya begini, ya udah pindah kampus aja.
Jahat ya Yono. Oke, sekarang setelah dikasih yang advance route, ya ini kuliahnya ada beberapa ya. Saya hanya kasih lihat kuliah cyber security-nya aja ya. Di sini ada kuliah jaringan, ada kuliah sistem operasi, segala macam. Bentuk gaya kuliahnya kira-kira kayak gini. Nah, sekarang saya akan masuk lagi setelah mengerti tentang dasar-dasar jaringan, tapi bukan dasar ini, jaringan yang advance, masuk ke kuliah yang hackingnya dulu. Judulnya sih cyber security ya. Tapi logika berpikirnya gini, kalau Anda mau jadi polisi, mau nggak mau harus ngerti cara ini ya, cara maling itu bekerja seperti apa. Jadi mau nggak mau harus diajarin hacking dulu sih. Beres ya. Di sini hacking itu seperti apa segala macam tuh tadi Mas Pras sudah ngasih lihat ada etikanya dan sebagainya, harus dipegang baik-baik. Jangan sembarangan melakukan hacking soalnya urusannya berabe nih. Kalau kena bisa 600 juta denda dan atau penjara 6 tahun kalau sampai ketangkep ya. Jadi ada trik-triknya supaya kita aman sih sebenarnya. Dan banyak sekali yang teman-teman yang kadang-kadang salah langkah. Kalau salah langkah urusan berabe soalnya. Hati-hati kalau udah sampai hacking kayak gini ya. Nah, terus persiapan hackingnya di sini termasuk tadi Mas Pras nyebutin ada full and hub segala macam. Itu adalah persiapan hacking supaya kita bisa belajar hacking yang aman. Jadi bikin server sendiri gimana segala macam. Terus langkahnya ini hanya segelintir langkah yang diajarin di sini. Ada beberapa yang nggak akan, karena waktunya sempit banget nih sebenarnya, cuma 1 semester juga terlalu sempit sebetulnya. Ini footprinting intelijen, terus penyadapan, hacking wifi, attack password, attack database, termasuk tadi ada pertanyaan bagaimana telah melakukan SQL injection ke web dan sebagainya, itu termasuk kategori yang attack database SQL. Kemudian di space web, domain name, dan attack file sharing, ini hanya sebagian. Bagian yang lain yang contoh yang kadang-kadang saya selipin tapi nggak ada di materi, contohnya bagaimana kita bikin trojan lah, bagaimana kita take over Android lah, nggak ada di materi di sini, tapi kadang-kadang kalau lagi kuliah saya suka keluarin sih. Jadi ada materi-materi yang nggak ada di e-learning sih. Tapi kalau lagi ngasih kuliah saya keluarin. Dan saya kuliahnya di kampus ya, beneran kuliah, ada kuliah benernya di kampus. Jadi kalau Anda mahasiswa ITTS, saya kuliahnya hari Selasa. Selasa pagi saya ngasih kuliah, semua boleh ikut nongkrong dan kita bentuknya lebih kayak diskusi sih, ngobrol-ngobrol sih. Tapi sambil demo segala macam, saya sambil praktek segala macam, kita akan, jadi kuliahnya nggak kayak kuliah-kuliah banget sih sebenarnya, lebih kayak kita ngobrol gitu ya. Ini ada pertanyaan, kalau beasiswa buat orang kerja gimana? Ya udah ambil aja, pokoknya masuk aja dah. Jangan mikir yang enggak, jangan ini gimana, ini daftar aja dulu lah. Nanti dapat beasiswa kan happy semua. Kan di beasiswa nggak ada catatan bahwa Anda nggak boleh kerja. Ada lagi yang nanya, kalau saya udah tua gimana? Ya boleh yang ambil juga kuliah. Orang sarjana, ada yang, ini terus terang aja ya, ada yang sudah sarjana S2 ngambil lagi kuliah S1 di ITTS. Jangan khawatir. Sedemikian gilanya sampai kita sendiri terkagum-kagum, kita yang bingung nerimanya. Oke, setelah dikasih urusan hacking-hacking segala macam, baru cyber security-nya di sini. Oke, saya akan ngomong cepat aja cyber security-nya. Nanti saya akan kasih beberapa demo. Oke, jadi pertama overview, kemudian kita analisa kelemahan sistem, kemudian diajarin tentang bagaimana mengamankan server yang paling sederhana, firewall itu apa, bagaimana kita melakukan komunikasi secara aman, misalnya pakai secure shell, secure copy, terus kita bikin VPN. Ini bikin ya, ini oke, saya harus ngasih tahu lagi bahwa di kuliah ini saya lebih banyak ngajarin bikin, bukan pakai buatan vendor mana gitu, nggak terlalu sih. Jadi kebanyakan saya akan bikin. Bagaimana caranya bikin VPN, bagaimana saya mengaktifkan web application firewall, bagaimana melakukan pertahanan host, bagaimana melakukan deteksi serangan pakai intrusion detection system, bagaimana membuat database serangan sendiri pakai intrusion detection system. Jadi rata-rata bikin semua. Jadi jangan khawatir, agak berat sebetulnya. Tapi kalau Anda pernah bikin terus pakai buatan pabrik, gampang ceritanya. Jadi udah ngerti, oh ini kira-kira kayak gini cara makainya, karena kita udah pernah bikin. Jadi saya akan lebih banyak ngajarinnya bikin sendiri. Dan di sini yang ini basic data security adalah enkripsi. Bagaimana bikin server buat PKI dan sebagainya, public infrastructure. Dan terakhirnya ini ada 2 cabang besar di cyber security.
Anda mau jadi selain jadi admin jaringan ya yang ngamanin jaringan, ada 2 cabang besar lagi buat karir Anda. Anda bisa jadi ahli forensik, itu cari barang bukti kalau terjadi kejadian, itu forensik kerjaannya. Satu lagi adalah auditor, itu yang Information Security Management System. Ini ISO 27001, 27.000 lah, keluarga 27.000 lah, kira-kira kayak gini ya. Nah, untuk forensik sendiri, ini ada pertanyaan, kuliahnya bisa online nggak, Prof? Kuliahnya akan double garden. Jadi akan ada yang offline, tapi akan di streaming ke YouTube, akan ada rekaman, taruh di YouTube dan sebagainya. Jadi kuliahnya akan 2 sekaligus. Online dan offline, jadi Anda yang jadi mahasiswa ITTS, tapi posisinya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, dan sebagainya, Anda bisa tetap melihat yang online-nya. Cuman yang Anda yang ada di Tangerang, yang ada Jakarta dan sekitarnya, akan lebih beruntung karena bisa sekalian offline. Jadi dua-duanya ada ya, jangan khawatir, online dan offline ada. Cuman ini harus jujur terus terang dulu ya, ngomong apa adanya. Yang offline yang datang ke kampus akan lebih beruntung sih. Karena bisa interaksi, kita ngobrol. Kalau yang online kan kadang-kadang lebih susah ya kita untuk ngobrolnya ya. Cuman ya nanti diskusinya lewat Twitter dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan agak bisa membantu lah dari sisi online-nya. Jadi kayak gitu kita ya kepaksa lah boleh buat ya, memang ada perbedaan antara online dan offline, tapi kuliahnya tetap akan didobel langsung. Jadi waktu saya kuliah secara fisik akan langsung dikirim juga ke YouTube live streaming. Kita akan eksperimen besok hari Selasa, kita akan coba eksperimen bisa nggak itu terjadi gitu sambil kuliah sambil live streaming. Lulusan SD kuliah apa boleh ikut? Ini ada pertanyaan, lulusan SD apakah boleh ikut? Sarannya gini, kalau yang punya ijazah hanya SD, kan di Republik ini ada apa sih yang SMA, SMP, SMA tuh apa sih? Paket S apa sih? Paket kejar paket A, B, C kayak gitu ya. Nah, tolong ikut aja kejar paket ABC tadi. Nah, dengan paket C atau apa yang level SMA silahkan daftar ke kuliah. Soalnya kita yang dimarahin sama Diknas kalau kita nerima SD langsung. Jadi Anda ikut aja kejar paket ABC tadi, dapetin ijazahnya, terus daftar ke PMB ITTS ACID ya. Jadi alamatnya sekalian kasih lihat lah. PMB ITTS ACID. Anda bisa daftar di sini PMB ITTS ACD dan Anda bisa yang pendaftar ini sekarang ya dapat beasiswa sih. Oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan ke saya, Pak Ono, ini kok jurusannya cuma informatika, sistem informasi sama teknologi informasi. Sementara di brosurnya ada data science, ada animasi, ada cyber security. Itu di mana itu? Adanya yang ini. Jadi data science segala macam itu ada di dalam sini, di dalamnya informatika, sistem informasi, sama teknologi informasi. Itu ada semuanya di situ. Jadi ada data science, ada cyber security, ada animasi, ada di situ. Itu konsentrasi sih sebenarnya kategorinya, bukan jurusan gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu kita bikin brosur minta maaf, kadang-kadang bingung antara jurusan sama konsentrasi. Tapi itu ada di bawah sini sih, di dalam sini. Beres ya? Saya sudah kuliah di Jogja, saya mau kuliah di ITTS, bisa daftar aja. Oke. Nanti kalau lebih tertarik sama, jadi bisa dapat ini malahan kali ya, dapat dua degree. Tuh saya mana tadi ya? Kuliah saya. Oke. Kuliahnya. Sambil Oke. diicip-icip, Prof. Hah? Sambil diicip-icip. Oh, sambil dicip-icip. Kalau mau transfer kredit juga boleh ntar, kalau serius. Oke, jadi nanti ujungnya ada forensik sama auditor ya. Auditor ISO 27001. Sebenarnya ada 2 ISO sih. ISO 27001 sama ISO 31000. Kalau ISO 31000 lebih ke arah risk management ya. Manajemen dari resiko. Jadi itu untuk auditor. Sekarang saya kasih cerita sedikit tentang rezekinya. Yang auditor ini rezekinya sekitar puluhan juta untuk satu kali audit ya. Satu kali audit puluhan juta, dan pada hari ini di peraturan Kominfo semua website yang ngasih layanan publik harus terdaftar di Kominfo dan harus diaudit keamanannya. Jadi kira-kira kayak gitu Anda rezekinya kalau sebagai auditor. Kalau Anda jadi forensik, rezekinya lebih kacau lagi, lebih dahsyat lagi, terutama kalau itu forensik ke bank. Jadi bank
Hari ini banyak bank banyak kasus sih sebenarnya di bank-bank. Ada banyak kasus yang terjadi di bank, dan satu kali kasus itu untuk dapetin barang buktinya kadang-kadang seorang ahli forensik dapat duitnya sekitar 100 kayak gitu ya. Bukan 100.000 saudara-saudara, 100 dan nolnya ada 6 di belakangnya. Itu forensik. Jadi Anda kayak gini rezekinya, cuman untuk bisa sampai sini semua, ya Anda harus belajar macam-macam sih. Jadi nggak sesederhana itu buat sampai level itu ya. Beres. Dan ini yang terakhir internet safety buat end user biasa sih. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat teknik belajarnya terutama. Kunci yang paling utamanya di sini sih sebenarnya, simulator jaringan supaya kita bisa bikin forensik di kepolisian gimana, Prof? Oke, ada pertanyaan forensik. Ini sorry ya, saya kadang-kadang matanya masih ke layar, kadang-kadang ke chatting. Forensik di kepolisian itu ada dua makhluk loh. Ada forensik yang biasa, yang fisik lah, ada di kejadian perkara secara fisik itu masalah kedokteran dan sebagainya ya. Itu tetap ada, tapi mereka sekarang juga mulai ke forensik IT forensik juga ada. Jadi Anda bisa milih sih. Cuman kalau rezeki yang lebih gedenya bukan forensik kepolisian sih, forensik swasta dan kita ngerjain forensik bank. Biasanya itu gede. Cuman untuk bisa sampai level itu, kita harus punya track record tinggi banget dan kita harus punya sertifikasi banyak banget. Gitu ya. Dan saya kenal orang-orang itu dan orangnya nggak akan kelihatan bahwa dia ahli forensik sih. Tapi orangnya keren-keren. Oke, nah sekarang saya masuk ke cara belajarnya. Untuk belajarnya Anda tadi Mas Pras juga ngasih lihat kita butuh router dan sebagainya. Salah satu kuncinya adalah kita harus bisa bikin simulator jaringan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Masei Prima Febrianti. Oh ini bukan nih kayaknya Mbak ya, Febrianti soalnya. Ya udah, Pak saya baru lulus D3. Kalau ikut beasiswa kuliahnya ngulang lagi enggak? Enggak. Kalau D3 Anda transfer kredit sih sebenarnya. Jadi sebagian kuliah udah nggak perlu diambil lagi karena pada dasarnya Anda nerusin dari D3 jadi S1 sih sebenarnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Kim Lee. Saya pernah jebolin web SDID. Oh, kasihan kalau web SDID. Jangan dijebolin lah itu. itu ini apa sih, kasihan lah. Ini ada pertanyaan buat beasiswa S2, kita belum ada S2, mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita bisa buka S2, soalnya kita perlu diakreditasi segala macam dulu sih sebelum bisa S2-nya dioperasikan gitu ya. Oke, sekarang saya balik lagi simulator jaringan. Untuk simulator jaringan, saya kasih lihat langsung makhluknya seperti ini. Ini simulator jaringannya. Ini namanya GNS3. Anda bisa download free gratis di Google. GNS3 ini free. Ada free download nih, kelihatan banget free downloadnya. Dia biasanya bisa buat Windows, bisa Mac, bisa Linux. Bisa free. Cuman kalau mau stabil, mendingan Mac sama Linux sih. Windows nggak sestabil dua ini. Jadi, tapi saya kasih tahu dulu, fungsi utama dari GNS3 ini adalah buat nyambungin kabel. Oke, jadi dia fungsinya nyambungin kabel. Ini mesinnya ada di mana, Kali Linuxnya ada di mana, udah gitu servernya ada di mana, udah gitu mikrotiknya ada di mana, adanya di VirtualBox. Ini VirtualBox untuk bikin mesin virtual di komputer. Oke, VirtualBox-nya juga free. Bisa diambil di sini, VirtualBox. Jadi semuanya free sih. Anda bisa download free buat Windows segala macam. Ini ada Windows, ada Linux, ada OS X buat macOS, ada semua. Jadi free semuanya. Jadi lab ini free. Yang jadi masalah dengan lab seperti ini adalah Anda butuh komputer yang lumayan besar memorinya, gitu. Saya memorinya agak gede sih, 16 GB ini memorinya, jadi rada enak buat makainya. Ini komputer bekas anak saya, jadi bukan komputer ono langsung, ini anak saya yang pakai dulunya. Udah gitu dia komputernya ganti yang lebih gede lagi, udah gitu bapaknya dapat lungsuran punya anak, kira-kira gitu. Anak, soalnya dia pakai buat main game, udah gitu ya udah saya. Ini ada pertanyaan, kalau pakai VMware gimana? Kira-kira hampir sama. Si ini juga bisa ngomong ke VMware. Saya kasih lihat aja ya, saya edit preference.
Jadi dia bisa ngomong ke VMware, nih ada VMware bisa. Jadi kalau kita punya VMware bisa diajak ngomong, pakai VirtualBox bisa diajak ngomong. Jadi mesin-mesinnya bisa ditaruh di VMware, bisa ditaruh di VirtualBox, bisa diajak ngomong. Misal saya kebetulan nggak pakai VMware karena saya nggak pakai yang bayar. Saya semuanya mainnya open source dan free, jadi saya nggak pakai VMware. Misalnya saya pakai VirtualBox, saya bisa tambahin aja new mesin, dia akan langsung ngelihat ke VirtualBox-nya ada mesin apa lagi di VirtualBox bisa saya tambahin. Ini ada Debian server misalnya, saya tambahin aja, finish. Jadi cuma kayak gitu cara nambahinnya, saya edit. Misalnya di sini Debian server adalah end device, memorinya saya kasih 1 giga, kalau mau saya lebihin saya bisa kasih 2 giga di sini. Networknya ada satu LAN card, kalau saya mau gedein boleh saya bikin 3 LAN card. Cuman gitu-gitu aja sih. Tapi yang penting adalah di sini allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter, udah oke. Jadi saya nambahin Debian ke dalam ininya. Jadi gampang banget. Nah, terus cara oh, ini keluar ya? Sorry. Apply dulu. Oke. Oke. Nah, cara nambahin mesin ke dalam sini kalau kita mau simulasikan sesuatu gampang banget sih sebenarnya. Ini keluarnya Mikrotik 1 udah on di sebelah situ. Kalau mau nambahin server ya cuma gini doang sih. Mikrotik saya geret. Ini ada Cisco 1700, 2600, ada Cisco 7200. Kalau saya pengen router Cisco ya saya geret aja gitu. Kebanyakan orang-orang belajar pakai paket tracer, dan paket tracer akan terbatas pada Cisco aja. Jadi kalau mau yang banyak yang bisa disimulasiin, enakan pakai GNS3 banget sih, gitu ya. Oke, jadi labnya bentuknya seperti ini. Anda bisa naruh mesinnya dalam bentuk virtual. Kalau mau nyambungin cuma gini aja. Nih saya sambungin kayak gini doang. Nih Cisco saya sambungin. Tapi nggak akan saya nyalain ya. Soalnya ntar komputer saya kasihan banget. Nih, cara nyambung, udah kepake tuh port. Oke, saya port yang nggak kepake. Oke, jadi cuma kayak gini. Perhatiin kalau yang warna merah belum nyala, warna hijau operasional. Nah, mesinnya sendiri bentuknya VirtualBox, masuk ke sini sih. Ini Mikrotiknya. Ini sorry, salah. Mana ya? Ini dia. Ini Mikrotiknya. Mikrotiknya kita pakai biasanya di SMK diajarin pakai apa sih namanya, Winbox buat konfigurasi pakai web. Cuman nanti kalau Anda kuliah sama saya, ajaran saya makainya command line sih buat konfigurasi Mikrotik. Kenapa pakai command line? Supaya bisa copy paste. Jadi kalau kita mengkonfigurasi sesuatu bisa kopas dari web. Jadi ini saya masuk ke bagian dari kuliah aja ya. Masuk kuliah open course ini. Oke, masuk ke cyber security misalnya. Saya langsung masuk materinya advanced routing. Oke, kita akan masuk yang lumayan rumit adalah BGP, Border Gateway Protocol. Teknik ini biasanya dipakai di provider internet, ISP Indonesia semua pakai BGP. Ini Cisco lagi. Cari yang Mikrotik ada nggak? Ini Mikrotik yang BGP ini ya, Mikrotik. Oke, saya pakai yang Mikrotik BGP. Jadi nanti perintahnya bentuknya kayak gini banget nih. Ntar, ini dia. Perintahnya kayak gini sih. Jadi ini copy paste langsung ke sini. Ke sini di copy pastein. Jadi teknik belajarnya adalah, saya gedein ya biar Anda bisa lihat. Teknik belajarnya copy paste banget. Tapi nanti kita bisa ngerubah-rubah sih. Ini kan bisa dirubah-rubah semua. Gitu ya, beres ya. Jadi caranya gampang banget. Copy paste, makanya ajaran saya tidak pakai Winbox. Supaya bisa copy paste. Kalau Winbox mabok lu, copy paste nggak bisa. Winbox tuh harus karena pakai grafik, harus klik ini, capek lah. Capek. Gitu ya, beres ya. Jadi itu buat routernya Mikrotik kayak gitu. Nah, sekarang saya kasih icip-icip sedikit tentang si Kali Linux. Kali Linux adalah, kebanyakan. Passwordnya sangat aman banget nih. Kalau Anda bisa baca, password saya aman banget kan. 123456 passwordnya aman banget lah pokoknya buat. Dan ini semua semua file-file ini bisa di-copy ya. Saya kasih lihat lah biar Anda ini. Jadi file, ini kan tadi saya kasih lihat dulu sini ya. Ini kan ada server buat dikorbanin, ada Kali Linux yang buat nyerang dan sebagainya, ada Mikrotik. Ini semua ada di perpustakaan saya. Saya akan masuk ke perpustakaan saya. Mana dia ini var, data, ISO.
Ini ada VM, sorry, ini dia, VMbox VM. Ini ada mesin-mesin VM-nya, filenya OVA. Ini bisa di-copy, tinggal di-restore aja di VirtualBox, langsung bisa ditembak pakai ini, ditempelin ke GNS3. Jadi VM-nya udah siap, tinggal pakai. Mana korbannya, mana nih ada server korban tadi yang buat latihan perang ya. Tapi saran saya kalau mau pakai Metasploitable buat latihan juga boleh-boleh aja sih, sama aja. Metasploitable lebih lengkap. Yang di sini saya tambahin buat mail server sih, buat latihan mail server, bagaimana caranya kita nyerang mail server segala macam, ada yang di sini. Kalau yang di sini lebih yang umum, yang disediain Metasploitable. Nah, terus kalau GNS3-nya ada GNS nih, di GNS3. Nah, di GNS3 itu banyak image-image buat router dan sebagainya. Ada Cisco, ada Juniper, ada MikroTik, ada OpenWrt. Ini image-nya saya taruh di sini. Jadi ini dipakai sama si GNS3 buat mensimulasikan Juniper, buat mensimulasikan, balik lagi. Ini Cisco. Jadi ini image-nya Cisco ada, tinggal dipakai semua. Jadi Anda bisa copy langsung, image-image-nya ada, udah enak banget sih. Jadi kalau ini nyarinya susah sih, saya kasih tahu dulu ya. Nyari ini susah, nggak gampang dapetnya. Dan saya udah siapin semua ya, karena saya hidupnya susah, saya harus nyari ini semua, saya cari, saya kumpulin karena saya tahu mahasiswa saya pasti kesusahan kalau harus nyari satu-satu, ya saya kumpulin, udah gitu silahkan di copy. Cuman ini semua nggak ditaruh di internet ya, karena saya banyak kadang-kadang nyarinya underground, jadi kepaksa nggak saya taruh di internet ini semua. Tapi kalau Anda ke kampus bisa di copy, tapi kalau Anda misalnya ngirim harddisk bisa saya copy juga dari harddisknya. Jadi image-image ini tersedia, Anda hidupnya enak, bisa belajar Cisco, MikroTik, Juniper dan sebagainya bisa. Oke. Nah, terus di samping itu juga saya kasih lihat tool ini dipakai untuk working boleh nggak? Wah, itu tanya ke tempat kerja Anda deh. Kalau toolnya boleh dipakai working nggak, tempat kerja Anda. Tapi kalau biasanya kalau buat kerja biasanya akan diminta yang lebih legal lah. Ini ada pertanyaan, kampus ini berdiri sudah lama atau baru? Baru. Jadi kampusnya kampus baru banget, makanya masih semangat semua dan barang-barang di dalamnya masih baru gitu. Dan kita bisa, karena ini kampus baru, kita bisa bisa ngaco-ngaco sedikit sih teknik-tekniknya. Agak beda sama kampus yang normal. Gitu ya. Contoh saya kasih contoh buat Anda kalau mau lulus di ITTS, Anda punya pilihan. Anda tidak harus bikin skripsi. Anda bisa aja bikin buku dan bukunya dianggap sebagai skripsi, bisa sah. Gitu ya. Anda punya produk, misalnya kita punya aplikasi buat cyber security, kita bikin ditaruh di Play Store lah apa segala macam, udah banyak banget yang download, itu bisa diakuin sebagai skripsi. Jadi tidak harus bikin skripsi seperti di kampus lain, Anda bisa bikin apa aja dan itu bisa diakuin sebagai skripsi S1. Jadi Anda bisa bikin skripsinya waktu Anda masih SMK atau SMA, nggak masalah. Anda belum jadi mahasiswa ITTS, Anda nulis buku, nanti waktu jadi mahasiswa terus tinggal bilang ke kita aja, saya punya buku loh, saya ada bukunya ada 5 loh dan sudah terbit dan banyak yang baca. Ya udah kamu udah jadi sarjana lah sebenarnya. Gitu ya. Kampusnya di seberang Telkom Sigma. Waduh, nggak tahu saya. Harus tanya Pak Agung yang ngerti Telkom Sigma. Ini gue tadi mau ngomong apa ya? Ini buku ya. Buku cyber security lah. Saya akan kasih lihat buku cyber security. A, B, C, D, E. Nah, ini ada hacking. Ini kebetulan ada di depan hidung saya, hacking. Ini buku-buku tentang hacking ada di sini. Ini ada di ITTS semua, jangan khawatir. Ada di server perpustakaan digitalnya ITTS ada, cuman bisa dibukanya lokal doang ya, nggak bisa dibuka dari internet. Pentest. Ada buku khusus tentang pentest aja, juga banyak bukunya, jangan khawatir. Saya akan baca buku sembarangan aja ya, ini karena bukunya terlalu banyak, saya akan baca buku sembarangan, Web Application Advanced Hacking gitu ya. Ini 2000, salah, harusnya saya cari buku yang 2021 sekalian ya. Ini bukunya kalau nanti dibaca bukunya sangat ini kelihatan kan? Coding lo emang enak. Langsung coding ya gitu. Ada yang coding langsung, ada yang cuma pakai kayak script kiddies juga ada, jangan khawatir. Jadi tidak semuanya coding. Coba saya cari buku yang baru ya. Jadi keywordnya adalah 2021.
Ini buku-buku yang 2021 aja. Ini ada Kali Linux Penetration Testing Bible. Jadi kitab suci buat pentest pakai Kali Linux. Tebel tuh kayaknya. Kalau kirim pakai email juga nggak akan bisa. Nah, udah kayak gini banget dah. Mampus dah lo baca buku kayak ginian. Jadi nanti kalau buat nulis buku, bisa ini di copy paste jadi materi buku kita. Ini cuma sekitar 669 halaman. Satu buku baru loh. Satu buku 600-an halaman ya. Oke. Apakah ada SMK buat jaringan? Ini ada pertanyaan dari ini, sorry, aku baca pertanyaan loncat-loncat ya. Soalnya ini chattingannya saya sambil loncat-loncat banget ya. Apakah ada SMK untuk jaringan? Ada, SMK TKJ ada buat jaringan. Cuman nggak semua SMK itu bagus. Saya kasih warning dulu ya. Tidak semua SMK bagus, tidak semua guru SMK itu bagus. Kemarin teman-teman pada komplain ke saya karena SMK terutama yang ada di Padang, di Sumatera Barat, mungkin Sumatera juga sebagian, cuman ngajarin cara ini SMK-nya TKJ jaringan. Cuman yang lulus cuman diajarin cara ngerakit PC. Apa nggak kasihan tuh anak-anak, gila banget ya. Beres ya? Oke, nah sekarang saya akan masuk lagi ke tadi bukunya masih ada lagi deh. Sorry, kenapa ke saya share screen-nya saya lepas. Bentar. Ini share screen-nya. Oke. Bentar, share screen-nya kenapa? Bentar. Ini nggak bisa. Oke, share screen lagi. Saya akan ngasih lihat buku yang lain, cyber security ya, biar ngasih lihat aja lah. Ini masuk ke buku lagi. Ini perpustakaannya udah dibagi folder-folder, cuman yang ada di kampus cuma sekitar 300-an giga. Jadi perpustakaan yang ada di kampus cuma 300, sementara yang ada di saya sekitar 7 tera. Gitu ya. Jadi bukunya beda banget sih sebenarnya. Saya masuk cyber security. Ini dia cyber security. Oke. Nah, ini bukunya banyak banget, bisa dilihat-lihat. Dan kalau Anda pengen jadi auditor, contekan udah saya kasih juga. Ini ada contekan sih sebenarnya udah siap buat jadi auditor. Ini ada ISO 27001, ada ISO 31000. Ini buat contekan buat auditor ya. Contekannya curang banget sih sebenarnya, udah file Excel. Jadi udah file Excel tinggal pakai aja. Curang banget ini asli. Ya kalau Anda pernah hidup sebagai auditor, Anda butuh banget checklist apa aja yang harus kita periksa. Ini udah saya klik belum tadi? Udah ya? Kok belum keluar di sini? Coba saya ulang. Klik. Oke, lagi loading lama. Oke. Ada yang salah fokus ke file input error. Oh sorry, perpustakaan saya bukan di komputer saya ya. Perpustakaan ini ada di jaringan di server di rumah saya. Jadi dia ngambil dari server di rumah sih. Nah ini checklist buat auditor ISO 27001. Nanti tinggal kita isi aja. Jadi kalau kita jadi auditor, kita bisa pakai checklist ini sih. Dan checklistnya cukup banyak, tinggal dipakai aja. Gitu ya. Dan ini yang banyak dicari orang sih. Kayak gini banyak dicari karena kerjaannya jelas sekarang ini. Karena udah peraturan Kominfo, semua website harus diaudit. Jadi Anda kalau jadi auditor butuh banget hal-hal seperti ini. Gitu ya. Oke, tapi bukan hanya auditor sih. Nanti kalau kita bekerja sebagai manajer IT segala macam, ya Anda butuh juga contekan sih supaya kita bisa tracking apa yang kurang gitu ya. Nah, sekarang saya masuk lagi. Ini tadi ngasih icip-icip sedikit tentang jaringannya. Sekarang saya akan coba ngasih demo. Saya punya waktu sekitar 20 menit. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya akan coba ngasih demo bagaimana kita mendeteksi serangan. Oke, ini saya tutupin biar rada enteng server saya. Ini saya tutupin. Ini tutup. Facebook tutup. Ini Hootsuite tutup. Oke. Oh ini buat kuliahnya ya. Jadi buat Anda yang kuliah akan warnanya hijau seperti ini, tapi yang open course warnanya biru, beda warna aja sih. Oke. Jadi yang open course ya. Nah sekarang saya akan turun ke bawah, kita akan masuk ke sini. Intrusion Detection System. Sorry saya akan loncat-loncat kayak gini karena waktunya sempit banget, saya nggak akan bisa. Nah di Intrusion Detection System saya masuk ke Snort. Oke,
masuk ke Snort. Snort adalah aplikasi open source buat deteksi serangan. Dia tidak semanusiawi. Tadi kan Mas Pras itu ngasih lihat apa sih namanya, make honeypot segala macam dan dashboardnya udah bagus, udah enak makainya. Snort yang ini adalah Snort raw-nya, bahan dasarnya benar-benar bahan dasar, pakainya command line. Jadi tidak ada dashboard. Dari sini bisa dibuat dashboard sih sebenarnya. Kita bisa bikin dashboard dan beberapa teman saya bisa waktu itu mereka bikin dashboard buat di Mabes. Jadi saya ngelihat juga. Jadi itu karya sih, karya dashboard di Mabes. Saya akan ngasih lihat Snortnya sendiri langsung. Saya akan loncat ke sini aja langsung ya. Coba menulis rules. Oke. Nah, ini materi loncat sih sebenarnya, materi loncat. Cuman saya akan ngasih lihat cara jalanin Snortnya. Snortnya ini pakai command line banget. Ini semua serangan akan disimpan di folder var log snort dan akan disimpan dalam bentuk ASCII supaya bisa dibaca sama manusia. Kalau enggak dia akan nyimpannya dalam bentuk binary dan akan susah dibaca sama manusia. Konfigurasinya dilihat di sini. Nah, snortnya ada di mana? Saya akan masuk dari ini server, saya akan masuk dulu ke servernya. Snortnya posisinya ada di server sih sebenarnya. Oke, saya butuh IP-nya sih. If config saya bisa lihat IP-nya 192.168.100.199. Oke, server adalah server yang ini ya. Oke, ini tersambung sama GNS3 lewat MikroTik, lewat Kali Linux. Jadi Kali Linux akan bisa masuk ke sini. Kalau diingat tadi IP-nya 192.168.100.199. Coba saya akan masuk ke sini, Kali Linux. Oke, sorry ini materi berat nih sebenarnya dalam waktu 15 menit. Stres. Oke, saya ping dulu 199, dia bisa di ping, berarti saya bisa komunikasi ke servernya. Sekarang saya akan masuk ke server untuk ngeset masuknya pakai SSH ke server. Saya akan gedein dikit, hurufnya digedein biar Anda ngelihatnya enak. Clear layar. Oke. Jadi saya posisi ada di server sekarang. Saya masuk dengan SSH. Saya akan jadi super user. Oke. Supaya hidupnya enak, saya akan buka webnya. Oke. Saya akan buka web wikinya. Wikinya dari sini. Oke. Ini nyambung ke internet ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah laboratorium saya di rumah, di komputer saya. Ini sebenarnya labnya seperti ini, adanya di komputer saya. Kali Linux menyambung ke MikroTik, MikroTik ke server, ini ada 2 router lagi, dan MikroTik ini nyambung ke internet. Makanya tadi Kali Linux kita bisa masuk ke internet nih. Sorry, mana? Ini dia. Salah. Nih, ini kita masuk ke internet ya. Karena MikroTiknya disambungin ke internet, jadi kita bisa masuk ke internet. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan cari contekannya dulu, Snort. Oke. Saya masuk ke sini. Cara menulis rules. Oke. Nah, Snortnya sendiri saya harus jelasin dulu dikit. Snortnya itu ada di sini, etc snort. Ini adalah Snortnya. Konfigurasinya ada di situ. File yang penting adalah file yang ini, snort.conf. Oke, bisa diedit atau kita lihat. Snort.conf. Nah, ini kayak gini bentuknya. Dan kita bisa rubah-rubah konfigurasi, apa aja yang mau dimonitor, segala macam, rubahnya kayak gini. Dan kalau Anda mau jadi hacker, mau jadi sistem administrator, kalau boleh saran, biasakan beroperasi dengan file command line seperti ini. Karena sebagian besar aplikasi yang benerannya dari server sebetulnya kayak gini bentuknya. Oke, jadi nggak pakai dashboard sih sebenarnya. Kalau dashboard itu biar enak ngelihat. Tapi aplikasi benernya sebenarnya kayak gini sih. Rada-rada gombal banget sih. Oke. Nah, terus kemudian kalau dia melakukan ada serangan-serangan segala macam, kita bisa klasifikasi si serangannya masuk ke saya clear dulu ya biar nggak terlalu ini. File yang ini nih. Classification config itu ngasih tahu apa sih namanya? Serangannya berbahaya atau enggak. Kita bisa klasifikasikan di sini, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lihat. Oke. Ini kategorinya levelnya 2. Yang ini 1. 1 berarti bahaya.
Kalau yang 3 nggak terlalu berbahaya. Jadi 1 bahaya, ibaratnya gini lah, 1 warna merah, 2 warna orange, 3 warna hijau. Ya hijau rada-rada orange lah. 4 yang rada-rada hijau, hijau banget tuh 4 gitu ya. Beres ya. Jadi kita kita bisa membuat klasifikasi sendiri. Ini adalah klasifikasi bawaan dari si Snort. Oke. Nah, sementara Snort itu cara kerjanya dia deteksi serangan, cuman cara kerjanya kira-kira kayak antivirus. Jadi ada engine yang buat deteksi, cuma dia butuh database. Virus juga sama, dia butuh database. Cuman sekarang kita punya masalah besar dengan antivirus karena kayak ransomware segala macam itu kategorinya crypto virus. Jadi virus yang dienkripsi dan itu susah buat dideteksi sama antivirus. Jadi ada keluarga virus yang nggak bisa dideteksi dan kalau kita kena crypto virus atau ransomware tadi nangis urusannya langsung. Solusi paling gampang adalah backup file sih sebenarnya. Oke, sekarang sama juga di sini ada rules. Ini adalah database serangan. Ini adanya di rules dan ini bisa kita buat sendiri dan duitnya ada di sini. Yang Anda lihat di depan mata itu namanya uang. Ini duit yang dilihat ya. Misalnya community. Jadi ada dua jenis rules. Ada rules yang community, buatan masyarakat yang di-share. Ada buatan dari si Snort-nya sendiri. Dan kita boleh aja berlangganan ke Snort atau kita bisa bikin rules sendiri kalau kita cukup jago. Saya akan masuk ke community virus. Ini adalah database serangan virus yang dicatat sama komunitas dan di-share antar komunitas. Oke. Database-nya bentuknya file teks ASCII, teks biasa bisa diedit pakai teks editor. Oke. Ini contoh di sini. Ini ada virus Nucage Data, Nucage Connect, ada virus apa segala macam dan yang perlu dilihat lagi adalah kelasnya apa, Trojan Activity. Kelasnya apa, Trojan Activity. Kelasnya apa, bisa kelihatan semua di sini. Ini kebetulan Trojan semua nih, virusnya Trojan ya. Virus nyebelin kalau Trojan sih sebenarnya, virus nyebelin. Nah, ini ada virus aja, ada community virus, Outbound, Dream, Trojan, Beacon, ada kontennya A semua. Nah, ini virusnya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita bisa, ini ada izin tanya, ini dari ini Mbak ya, Rina Damayanti, lebih baik pakai Linux atau lebih baik pakai Windows? Kalau boleh saran sih pakai Linux. Kalau boleh saran. Kenapa pakai Linux? Supaya harga Anda mahal. Cara berpikirnya gitu. Kalau Anda cuma belajar pakai Windows, harga Anda tuh murah banget. Kenapa cara berpikirnya kayak gitu? Jadi hari ini yang bisa Windows banyak. Semua orang bisa Windows. Terus Anda juga bisa Windows. Anda harus bersaing dengan orang lain yang bisa Windows. Kalau Anda bisa Linux, hanya segelintir manusia di Indonesia yang bisa Linux. Dan rata-rata orang-orang yang kerja di data center, di internet exchange, segala macam, di provider, rata-rata harus, terutama yang pegang server ya, rata-rata Linuxnya harus jago sih. Dan itu orangnya dicari banget. Jadi kalau mau yang Anda pengen harganya mahal, mendingan pakai Linux kemana-mana. Sayangnya kebanyakan dosen masih ngajar pakai Windows. Ya pusing kepala saya. Parrot keluarga Linux bang. Iya betul. Parrot Linux sih sebenarnya. Oke, beres ya. Nah, sekarang saya akan coba ngasih lihat bisa nggak kita masukin ini database ini. Saya akan ngasih lihat paling sederhana banget cara masukinnya. Ini serangan SQL injection. Ini SQL injection juga. Ini lagi ada rekaman saya waktu ngajar sebelumnya ya. Oke. Ini SQL injection sih. Oke, sekarang saya akan masuk. Tadi saya buka mana sih? Ya udah, balik lagi ke paksa. Snort. Ini saya bukanya di mana sih? Sorry, penasaran aja sih. Oh, ini ya tadi. Oke. Saya masuk ke sini, rules. Oke. Nah, kalau kita perhatikan rulesnya bentuknya kayak gini sih. Rulesnya kayak yang atas ya, atas. Nih, rulesnya seperti ini ya. Actionnya apa? Action bisa log, bisa alert, protokolnya TCP, source address, destination port apa, terus directionnya kemana, bentuknya panah, kiri, kanan, atau dua arah, terus IP tujuan, port tujuan, terus optionnya apa. Nah, sekarang saya akan bikin contoh yang sederhana aja. Kita akan deteksi kalau ada orang melakukan telnet. Jadi, alert,
Kalau dia pakai protokol TCP dari semua IP ke semua port ke IP server. IP servernya adalah 192.168.100.199, bukan 0100 ya. Ini kan 0100. Saya ganti 100.199. Oh iya, buat Anda mungkin ngomongin nomor-nomor kayak gini belum biasa. Ini adanya di kuliah jaringan, bukan di kuliah cybersecurity. Kalau nomor-nomor IP ya, adanya di kuliah jaringan, dan sekarang ini kita harus berubah ke yang Anda lihat ini IP versi 4. Cuman kedepannya kita harus berubah ke IP versi 6, jadi harus ikut kuliah IP versi 6. Kalau yang di versi 6 itu ada ujiannya kalau nggak salah. Oke. Jadi bentuknya kayak gini aja. Dan nanti kalau belajar di kuliah jaringan, kita bisa tahu bahwa telnet masuknya ke port 23. Ini bisa dilihat dengan mudah kalau kita pegang, ini saya lagi pegang server langsung ya. Saya masuk CD ke ETC, More Services. Jadi kita bisa lihat aplikasi apa, portnya nomor berapa. Kita bisa lihat telnet adalah port 23. Dan ini didokumentasikan di file /etc/services. Kita bisa lihat lagi misalnya web, HTTP portnya 80, kita bisa lihat lagi POP3 portnya 110, kita bisa lihat lagi apa lagi nih, ya bisa dilihat semua lah di sini. Ini buat file sharing akan pakai port 137 sampai 139. File sharingnya Windows, sebetulnya nama resminya NetBIOS. Kalau di Linux kita kenalin sebagai Samba, dan ini portnya yang dipakai segini banyak. Oke, buat file sharing. Ya, banyak sekali dokumentasi port-port ini bisa kita lihat di sini. Port ini buat apa, port ini buat apa, segala macam bisa kelihatan. Oke. Cuman kalau kita orang security beneran, kita udah tahu, oke, nomor port ini dipakai ini, kita cari port yang nganggur dan kita bisa pakai sebagai server supaya server kita tidak kedeteksi sama penyerang, attacker. Jadi ini ilmu ini bisa dipakai buat security sih sebenarnya. Waduh, ini udah ada yang raise hand nih. Saya akan coba cepat aja. Saya akan kasih lihat, salah, kan? Oke, sekarang saya kasih lihat aja si Snort, VI, clear layar dulu ya, masuk ke rules. Oke, di sini ada local rules ini. Oke, kebetulan saya udah buat local rules buat deteksi. Nah, ini kalau yang pertama adalah deteksi kalau ada yang telnet ke port 23. Ini contoh, ini kelihatan kan message-nya bahasa Indonesia, berarti saya yang buat. Terus juga ini adalah deteksi kalau ada yang melakukan SQL injection. Kebetulan konten yang dideteksi adalah %27 spasi or spasi. Jadi ini SQL injection, kira-kira gini. Ini konten ini dapat dari mana? Konten ini dapatnya dari kita sadap. Jadi untuk bisa bikin rule seperti ini, kita nyadap pakai Wireshark bagaimana proses serangan itu terjadi. Setelah hasil sadapan, kita baru bisa bikin rules. Oke, sekarang saya akan jalankan rules yang ini. Rules ini akan dijalankan. Oke, cuman biar enak saya akan bikin 2. Ini ke bawah. Saya bikin terminalnya 2 biji ya, kiri kanan. Oke, nah sekarang kita akan coba jalankan. Perintah jalaninnya kayak gini, ini yang ini. Snort minus file konfigurasi etc snort.conf, lognya -l di var log snort, terus akan disimpan sebagai file ASCII, terus ditaruh di belakang layar sebagai daemon. -d adalah daemon, berarti dia operasi di belakang layar. Saya akan copy paste aja, saya masukin ke server. Oh ya, Anda nanti kalau kuliah ya kayak gini bentuknya kuliah ya. Jadi bukan PowerPoint loh. Kalau saya ngasih kuliah bentuknya tidak PowerPoint. Saya kalau ngasih kuliah bentuknya langsung live, demo, dan saya juga berharap mahasiswa juga bisa live seperti ini. Jadi Anda bukan mahasiswa PowerPoint lagi gitu. Harapannya kira-kira kayak gitu. Oke, ini sudah jalan di belakang layar. Saya akan lihat var log. Cuman tadi saya lupa, harusnya di-delete dulu ya. Oh, kan harus di-delete dulu. Saya kill dulu ya. Kill all snort. Saya buang semua, saya bunuh snortnya, saya remove dulu, lognya semua bunuh, bersih. Sekarang saya jalanin lagi. Prof, 10 menit lagi ya, Prof? 10 menit lagi. Di saya 5 menit lagi. Ya, ini karena lagi menjalankan, jadi ya sekitar so far 5-10 menit lagi. Ya, oke. Ini udah jalan nih. Sekarang coba lihat tail. Saya akan lihat tail. Sorry.
watch tiap 3 detik aja ya. 3 detik saya akan tail lihat akhir dari file var log snort alert. Oke. Dia lagi ngelihat file di sini. Sorry, kelihatan nggak manusiawi banget ya. Oke, saya akan buka dua-duanya. Jadi ini ada yang sebelah kiri adalah terminal saya di server. Dia sedang monitoring file alert. Sekarang ini monitor di Kali Linux. Saya akan coba telnet ke 100.199. Oke. 199. Kenapa gue nggak bisa ngetik? 199. Enter. Nah, masuk dulu. Oh no. Passwordnya ini masuk. Ini kenapa kagak mau nih masuk? Alert-alertnya kenapa nggak keluar? Ini nggak beres nih. Ntar, nggak beres ini. Nggak keluar More alert. Nggak beres ini. Nah, ini udah urusannya seru nih. Karena harusnya keluarnya di alert sih. Cuma entah kenapa dia nggak ngeluarin alert gitu. Nah, ini kalau debugging mah seru. Karena soalnya waktu saya tinggal berapa menit lagi? Tinggal 2-3 menit lagi. Tarik nafas panjang, Pak. Harus tarik nafas panjang dulu nih. Tapi kira-kira kalau saya nggak ada salah konfigurasi, nggak ada apa-apa, harusnya jalan tadi. Karena telnet tuh gampang banget sih. Cuman entah kenapa ini nggak deteksi dia. Oh, iya, lupa. Ada clue. Sorry, saya lagi ingat. Jadi saya ada kesalahan paling blow on di dunia. Sorry, saya masuk ke rules lagi. Local rules. Harusnya bener ini udah N ini. Coba saya bikin gini ya. Rulesnya saya bikin gini. Kill all snort. Coba jalanin lagi. Ini percobaan kedua ya. Kalau gagal ya udah berarti saya ada kesalahan apa nggak tahu lah. Oh, udah saya jalanin belum? Sorry, ini ya. Ini dia. Oke. Kok nggak mau? Sorry. Saya harus watch lagi. Ini kita percobaan ya, mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Oke, coba Bismillahirrahmanirrahim. Nggak keluar. Entah kenapa nggak keluar nih. Saya berhasil masuk sih. Ini lagi masuk pakai telnet dan ini tidak baik banget. Tapi alertnya nggak keluar. Biasanya keluar, kenapa nggak keluar? Ya, nggak tahu dah. ls more var log snort more alert. Nggak keluar. Oke, minta maaf. Nggak tahu kenapa. Nggak keluar. Biasanya nggak serewel ini. Ini nggak keluar. Nanti dibikin videonya aja kali, Prof. Ada sih. Di YouTube ada rekamannya yang waktu saya ngasih workshop keluar. Jadi kalau mau ngelihat yang jalan, ada di situ. Cuman saya lagi bingung. Ini saya nggak ngerubah banyak. Jaringannya juga nggak berubah banyak. Kenapa nggak keluar? Padahal ini adalah teknik deteksi paling blow on di dunia sih sebenarnya. Cuman nggak keluar. Ya udah, watch itu. Siap. Ya udah. Mungkin saya buka 1-2 pertanyaan. Silahkan raise your hand. Nanti biar kita sampaikan. Oke, pertama Mas Joni Kardiman, silahkan Mas. Ini ada pertanyaan lagi tuh. Saya Halo? hanya, ya pertanyaan dulu ya. Silakan Mas Joni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mengenai yang di open course, itu kan penekanannya kalau mau dapat A kan nulis buku ya Pak? Iya, kalau ujian juga boleh sih. Tapi di atas 90 nilainya ya. Kalau nulis buku itu apakah harus terbit Pak? Kita terbitin, kagok. Kita terbitin. Saya bantuin sampai terbit. Kebetulan saya peserta di situ Pak. Mau coba nulis buku gitu. Boleh. Jadi gini lah,
saya akan bantuin sampai Anda terbit dan semua duit royaltinya buat Anda, bukan buat saya. Gitu. Beres kan? Sip kan? Oke, terima kasih, Pak. Itu tadi ada pertanyaan, saya cuman punya bebas waktu hari Minggu doang buat kuliah. Ini yang buat yang kerja kuliahnya malam loh rata-rata. Jadi aman-aman aja sih. Kalau mau kerja keras sih bisa malam. Untuk pertanyaan ke Mas Pras, adakah? Silakan. Oh, ini ke Mas Pras. Mars. Kemana nih? Mungkin Mas Muhammad Rajib Hulu ada? Atau Mas Faris? Silakan. Ke Mas Pras nih. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Pak Ono. Ke Mas Pras atau ke Ono? Ke Pak Ono. Ya udah, nggak apa-apa. Sorry Pak Ono, agak OOT nih. Kalau RT RW net itu masih dibolehkan apa enggak ya Pak? Pokoknya pemerintah di Republik ini semua yang layanan publik harus punya izin dari Kominfo, itu aja sih. Jadi dibolehkan kalau Anda punya izin. Teknik yang biasa dipakai sama teman-teman anak-anak adalah jadi subnya provider, jadi subnya ISP, jadi anaknya ISP mana gitu. Bikin kerjasama sama ISP jadi aman. Gitu aja sih tekniknya. Ya, satu lagi ya. Mas IB Fatma Negara mungkin? Ya, untuk Mas Pras, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sebagai mungkin sebagai praktisi ataupun akademisi, saya mau tanya terkait pelaksanaan PMS itu ada, kan terakhir kita pasti akan membuat report ya. Nah, report sendiri itu ada template-nya atau gimana ya Mas Pras ya? Ya oke, baik Mas. Template-nya ada, jadi beberapa sempat saya mau infokan. Template-nya boleh di-share kali Mas ya? Ya biar boleh. Kita juga tahu nih template sedikit ya. Terima kasih. Nah oke, ini template-nya banyak sekali. Kalau yang di Indonesia banyak dipakai itu dari teman-temannya Cyber Army, itu juga ada pentestnya. Yang jelas template itu harus berurutan dari awal. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita harus ngomong dulu target dan skopnya. Apa yang mau dites? Web aplikasi ataukah langsung ke network infrastrukturnya, apa saja. Ini contohnya di sini ada aplikasi iOS, aplikasi Android. Terus nanti muncul summary-nya. Jadi kalau yang di report itu nanti akan membaca lebih kepada atasan atau mungkin manajer ya. Bahasanya mungkin tidak terlalu teknis sekali, bukan berupa komen-komen yang kita ketikkan di CLI itu, bukan, tapi lebih kepada hasil akhir. Nah ini contohnya, nah vulnerability-nya critical, nanti kita harus cerita apa vulnerability-nya. Kalau tim dari Cyber Army, sebentar. Ini saya sudah kopikan juga tadi sedikit. Nah, ini Pak tadi di laporan tadi ada nggak di hacking zip-nya tadi? Ada, sudah ada semuanya. Jadi saya satukan dari satu folder. Nah ini ada banyak sekali, Mas. Ini ada background dari diffuse, DoyenSec, ada banyak sekali. Tinggal kita combine saja. Public penetration testing report tinggal kita combine saja. Nah nanti untuk bahasa ya kadang yang jadi ini mungkin bisa dikombinasikan dengan bahasa Indonesia juga tidak masalah sih. Yang penting hasil akhirnya itu bisa dijadikan keputusan ya. Ini kedepannya harus bagaimana, seperti itu. Begitu jawaban saya, Mas. Tambahan tentang Cyber Army ya, tentang Cyber Army. Jadi Mas Girindro Cyber Army itu bikin kerjasama sama ITTS buat cyber akademinya dia. Jadi buat training Cyber Army-nya kerjasama sama ITTS. Cuman anak-anak cyber akademinya pengennya Ono mulu lo yang ngajar. Aku udah bilang sama mereka, ini ITTS orangnya banyak loh, bukan cuma Ono doang. Kalau bisa yang lain bisa ngajar juga. Gitu Pak Agung. Saya yang stres ya.
yang mungkin sertifikat dengan Secure IT, Pak, boleh di-share sebentar. Oh, iya. Jadi selain dengan Cyber Academy juga ada juga Secure IT. Anda bisa lihat, cari di Google lah. Secure-nya pakai X ya. XECURE IT.id, secureIT.id. Jadi itu perusahaan cybersecurity juga, salah satu perusahaan yang cukup terdepan di cybersecurity di Indonesia, dan mereka punya sertifikasi sih, CSSP, itu buat cybersecurity certified professional, dan itu kerjasama sama ITTS juga. Jadi nanti mahasiswa kita di ITTS punya pilihan sih, mau dapat gelar sarjana plus sertifikasi apa bisa gitu Pak. Cuman aku pengen Pak Agung yang ngajar di Cyber Academy jangan ono aja, capek gue. Gila. Siap, nanti ada Mas Pras juga bisa. Iya. Aduh, harus nego sih ke Mas Girindro. Jangan ono doang yang ngajar, ono bisa pingsan lama-lama ya. Ya udah, lanjut. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan karena memang kalau dibahas ya gak akan sembuh ini, lama ini. Jadi ikut kuliah aja kalau mau lama ya gitu ya, Pak. Ya, silakan pendaftar di kuliah di tempat kami. Pak, izin tanya, Pak. Oh, boleh sekali lagi. Oke. Ada yang penasaran. Pak, posisi saya kan kerja, cuman kalau mau kuliah online yang full tuh ada nggak, Pak? Kalau saya di Klaten sih. Klaten. Pak Agung? Ya. Pak Agung dulu deh yang jawab. Pak Agung, gimana Pak Agung? Aku udah berapa kali jawab di chatting soalnya. Ya, kalau saya jawab secara perizinan, memang kita nggak punya izin full online. Cuma untuk memfasilitasi teman-teman yang mau kuliah online, dari sisi kita supaya nggak kena tegur teman-teman di Dikti, nah itu kita menggunakan blended learning. Blended itu yang dekat silahkan merapat, yang jauh silahkan menggunakan Zoom atau YouTube. Kira-kira gitu Mas jawaban saya. Oh gitu. Ya, jadi kalau di ITTS bisa full, wah nanti kita kena tegur. Kita blended learning, kira-kira gitu. Soalnya kita diawasin sama Dikti juga sih. Iya. Tapi pada dasarnya Anda tetap bisa pintar lah, jangan khawatir lah. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Ano, Mas Pras, dan rekan-rekan semuanya. Silahkan diisi, tadi ada absensi, terus di-download materinya. Tadi juga